karena film Indonesia ini merupakan film kreatif. Jadi ada sambungannya dengan kreatif budaya Indonesia. Saya baru pertama kali ikut sebagai eksekutif produser, gabung baru pertama kali ini. Tetapi kalau saya ditanya mengenai film ini, satu hal yang saya sampaikan melalui film ini setelah saya menonton, jangan melupakan ibu, jangan terlambat untuk mencintai ibu, apapun itu ibu. Wah, terima kasih Yulila. Dan kalau ibu ini boleh ceritakan juga ya bagaimana? Boleh dong, silahkan pengalamannya sharing ke teman-teman media yang ada di sini. Selamat sore, saya Edi Suramati. Kebetulan saya adiknya Mas Agung. Kami berdua sangat mencintai ibu kami. Perjuangannya beliau benar-benar luar biasa. Dan kami sangat memuliakan orang tua kami, terutama ibu. Betapa beliau sangat luar biasa membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Kami hanya ingin membuat ibu kami bangga pada kami berdua. Wow, terima kasih. Ini cerita yang sangat personal sekali. Dan juga tentunya teman-teman yang ada di sini ya. Kita ke teman-teman cast sekarang, tapi sebelum saya tanya ke teman-teman cast, kita berikan tepuk tangan dulu untuk penampilan luar biasa dari seluruh jajaran cast. Kita ke ibu kita semua yang ada di sini, ada Nirina Zubir. Yes. Ini ibu yang sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali penampilannya. Sampai di situ aja ya Yas ya, ibu ya, Iya. jangan sampai eyang ya, nanti dulu ya. Nanti kalau Mas Mala yang manggil baru. Tapi kita pengen tahu gimana berproses bersama dengan Leo Pictures, kita pengen tahu. Dan juga kita pengen tahu kan sebagai personal juga, sebagai seorang ibu, melihat ada film ini bagaimana seorang Nirina merefleksikannya. Pertama-tama, benar sih, intinya adalah buat orang-orang yang menanyakan kenapa Nirina Zubir yang memerankan karakter ini, jawabannya adalah terima kasih kepada Mas Agung, terima kasih kepada Leo Pictures, Non Hadrah atas kepercayaannya juga. Karena buat Nirina jawabannya kenapa terima kasih sebagai pemeran watak. Wow, siapa yang nggak mau melewatkan? Maksudnya semua orang pasti sebagai pemeran karakter tuh tidak mau melewatkan kesempatan ini. Jadi begitu kesempatan mainin karakter 3 periode waktu yang berbeda tuh kayak wow, ini challenge yang luar biasa dan bismillah, dan dengan tangan tolong dituntun, kita sama-sama maju ya, dan sama-sama kulik dan cari tahu. Jadi sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi anak, kemudian menjadi ibu, dan sepenggal waktu menjadi seorang eyang, akhirnya bisa menyimpulkan satu kalimat yang adalah bagaimana kita ingin diperlakukan kemudian oleh anak kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sekarang ini. Jadi waktu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin ada yang masih merenggang atau mungkin yang memang merasa bahwa aku belum melakukan yang maksimal, masih ada waktu. Selama masih ada waktu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Nirina Zubir, terima kasih. Sebelum ke pemain lain, tapi pengen tanya, penasaran dengan gimana kondisi nge-build chemistry di belakang layar sih bersama dengan anak-anak dan juga ada cucu di film ya. Karena kan ini lintas generasi dari Farel, Rizky ada di sini, Jared, rame-rame ada di sini. Jujur pertama kali memerankan karakter ini kena mental ya. Kena mentalnya kenapa? Anak saya Amanda Manopo. Reva Hadi. Ya Kori masih oke lah ya. Gitu. Walaupun sebenarnya udah 23 juga. Allahu Akbar, gede banget. Tapi terus kemudian juga ya udah makanya film ini tuh banyak banget petik pelajarannya buat diri sendiri, adalah salah satunya ikhlas dan pokoknya salah satunya ikhlas gitu. Ikhlas menjadi orang tua dari teman-teman di sini, ikhlas dipanggil eyang, ikhlas di make upin 3,5 sampai 4 jam, dan every day jadi orang pertama yang datang ke lokasi dan jadi orang yang terakhir ninggalin lokasi karena copot make upnya, karena juga butuh kurang lebih sampai hampir 1 jam gitu. Jadi dari film ini terima kasih banget, film Jangan Buang Ibu, Nirina sebagai manusia juga memetik sebuah pembelajaran. Jadi terima kasih untuk pengalaman ini, dan semoga yang lain juga bisa merasakan apa yang kami semua berikan, rasanya, energinya, cintanya, semoga nyampai ke semua penonton. Amin. Amin, terima kasih Nirina Zubir. Kita ke anak pertama dulu ya, kita ke pertama. Ini anak saya, Ini dia, anak saya.
Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Reval Hani. Reval Hani, karakter yang sangat luar biasa. Banyak anak pertama yang merefleksikan hidupnya ke karakter utama yang ada di sini. Lu gimana saat mendapatkan dan mengemban tanggung jawab ini, Pak? Silakan. Sebelumnya selamat sore semua. Aslinya ini gue anak bontot sebenarnya, 7 bersaudara. Terus tapi gue sedikit banyak bisa tahu karena tanggung jawabnya mulai oh ternyata anak pertama tanggung jawabnya besar ya. Saat gue kesini-sini kayak sebagai anak bontot ternyata ada tanggung jawab juga. Mungkin ada sedikit relate di situ. Tapi yang gue lihat Tama ini semenjak kecil dia tuh luar biasa gitu. Kurangnya kedekatan dengan seorang ayah, terus juga perjuangan untuk bisa selalu bantu ibunya, ngurus adik-adiknya, berjualan donat. Kayaknya semua itu tuh hal yang mungkin relate dengan anak pertama di luar sana. Jadi seneng banget dikasih kesempatan oleh Leo Picture dari awal pertama kali juga, terus membaca skrip yang dibuat Mbak Widya dan juga disentuh oleh Non Handra dan Mas Agung. Gue netes air mata. Yes. Karena dari skrip ini nggak mencoba kita untuk menyuruh nangis, cuma kita dikasih lihat dengan terbuka perjuangan seorang ibu tuh secara kasat mata gitu. Hal-hal yang dia selama ini perjuangin yang anaknya itu ternyata susah banget untuk melihat dan menghargai. Makanya gue mau banget untuk main film ini. Ya, setelah di nantinya akan banyak anak-anak pertama yang nonton. Nah, Pesan dari Tama untuk anak pertama melalui teman-teman media nih nanti disampaikan. Silakan. Silakan Abang. Abang, silakan Bang. untuk anak pertama semoga bisa terwakilkan ya perasaannya. Tetap bersabar, kalian hebat, menjadi contoh tanpa perlu mengeluh. Kalian luar biasa. Reval Hani, terima kasih. Selanjutnya kita ke anak kedua, Hani satu-satunya, perempuan satu-satunya ya tadi ya, anak. Ini dia Amanda Manopo. Yes, kita pengen nanya sama Amanda Manopo. Ini penampilan luar biasa sekali, tadi kita sama-sama melihatnya. Apa yang terasa spesial pada saat berproses sebagai Dewi di film ini? Silakan Amanda. Yang spesialnya emang dari awal penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya di dalam seperti apa. Jadi ya apa ya, aku bingung, kok deg-degan. Aku udah lama gak ketemu media ya. Maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats loh, sekarang udah jadi seorang ibu, tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya, karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adik, ke ibu. Pasti itu anak tengah terus perempuan lagi. Mencoba untuk bisa ngerti ibunya, punya perasaan yang pastinya sensitif banget. Ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adiknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo, thank you. Kita ke Saputra Kori. Kori, kita pengen tahu apa sih yang kamu, yang setelah menonton dan menyaksikannya, terus melihat reaksi dari teman-teman yang menonton di tiap kota yang kamu datangi, apa yang paling menampar untuk seorang Kori dari film Jangan Buang Ibu ini? Silakan. Oke, teman-teman media, selamat sore semuanya. Yang aku mau ngucapin terima kasih banyak atas apresiasinya untuk film Jangan Buang Ibu ini. Beberapa hari lalu, ada semingguan lebih ya, aku sama ibu, sama Mas Agung, kita sama abang juga keliling kota. Ada puluhan kota yang udah kita datengin dan masih ada berapa puluh kota lagi yang akan kita datangi setelah gala premier ini. Dan yang aku tangkap dari perjalanan promo itu adalah di setiap kota ternyata film ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi ketika mereka nonton, yang bikin aku shock banget adalah kalau cewek nangis oke lah. Ya. Ini di setiap kota rata bapak-bapaknya ikut nangis. Jadi, wah berarti film kita memang film ini ketika awal aku ditawarin sama Om Agung juga, aku tidak melihat ada karakter yang benar-benar menjadi penjahat gitu di sini. Karena yang jahat itu adalah kenyataannya, yang jahat itu adalah keadaannya. Jadi ketika aku baca tuh kayak, wow, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak seperti judulnya, Jangan Buang Ibu ya, memang tidak ada keinginan buang ibu, tapi kayak keadaan yang memaksa mereka harus melakukan hal seperti itu. Karena di sini POV aku sebagai anak bungsu. Jadi ketika anak bungsu itu kan anak yang terakhir menemani ibu di rumah. Dia yang paling sayang sama ibunya, dia yang haus kasih sayang ibunya dan selalu manja. Tapi dia juga yang menjadi
punya beban tersendiri karena dia punya mimpi besar untuk keluarganya, tapi di satu sisi dia dikejar oleh usia orang tuanya. Terima kasih Kori, tapi kita pengen juga ceritain dong Kori, gimana kamu melihat perjalanan karir acting kamu Kori sejauh ini? Hari ini lihat yang mengapresiasi kamu bersanding dengan nama-nama besar di sinema Indonesia. Silakan Kori. Ini serem banget bahasanya nih. Aku jujur deg-degan juga sih sebenarnya, aku jarang-jarang kayak gini, tapi ada satu fun fact. Jadi tepat 2 tahun lalu ya Om Agung ya, Bila Esok Ibu Tiada, aku jadi cameo dan aku waktu itu duduk di ujung sana. Ya. Terus aku kayak, nanti aku bisa duduk di situ. Sampai akhirnya aku bisa benar duduk di sini. Terus waktu itu kita cuma fotoan biasa doang. Sekarang kita bisa satu project sama Kamanda. Wow. Jadi adiknya dia. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha, karena aku selalu manifesting bahwa aku pengen jadi hal itu, aku bakal terus kejar. Ya mungkin karena aku Leo juga, makanya aku selalu sama Leo Pictures. Gitu. Benar. Boleh ya Mas Agung yang Masuk lagi. masuk, boleh next judul ya Mas Agung ya, boleh. Siap kok ini jadwal. Saputra Kori, terima kasih. Selanjutnya kita ke Basmala Gralin. Wow, Basmala. Boleh tepuk tangan lagi dong yang paling luar biasa buat Basmala. Penampilannya kita terkesima banget dengan Basmala. Keren banget, kita pengen tahu Caca, apa yang kamu pelajari dari karakter Caca, Basmala? Oh, kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuma bisa ngerasain rasa kesepian neneknya. Dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajarin dari Caca adalah jangan cuma ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajarin dari Caca. Ya, selain sama Kak Nirina kan kamu banyak juga sama Kak Reval dan Kak Erika kan, semua Kak ya di sini kan. Nah, gimana seorang Basmala build chemistry-nya sama Kak Reval, Kak Erika juga? Iya, orang tua aku Gen Z banget. Asik-asik banget. Jadi nggak ribet lah, mereka asik. Mereka masih muda, beda 2 tahunan doang sebenarnya sama aku. Yes, Ya kan? saya. Aman. Jadi Itu aku yang bedanya 2 tahun sama iya. kamu. Maaf ya Eyang. Sorry Eyang. Basmala, terima kasih. Wow. Baik, kita ke Erika Carlina yang juga penampilannya luar biasa di sini. Erika, boleh ceritakan dong kamu gimana ngobrol sama, terutama sama Reval Hadi ya saat nge-build karakter ini sebagai mantu nih dari ibu, silakan. Iya, iya bener, karakter aku menjadi menantu. Mungkin di sini ada yang udah jadi menantu ya. Jadi menantu itu susah-susah gampang sebenarnya, karena kan kita punya 2 orang tua gitu ya. Ada orang tua sendiri, ada orang tuanya suami gitu ya. Kebetulan mertuanya juga gokil banget ya gitu. Malah lebih sayang aku ke mertua kayaknya ya kan. Cuman ya kalau nge-build sama Reval, kebetulan sama Reval itu temenan kita dari mundur lagi nih 2013. Kita temenan udah lama banget. Jadi nge-build chemistry-nya tidak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya adalah di sini kita kan menjadi suami istri. Gimana caranya kita bisa berakting dan ya bisa relate untuk penonton nantinya gitu. Siap, terima kasih Erika Carlina. Kita ke Saskia Chadwick. Saskia, boleh ceritakan dong gimana sih kamu melihat perjuangan pasangan muda ya dari Rani dan Tria. Digambarkan juga ternyata perjuangan pasangan-pasangan muda. Semuanya, pertama-tama Saski mau ngucapin terima kasih banyak ke Mas Agung, Leo Pictures, dan juga Bu Hadra udah mempercayai Saski. Ini pertama kalinya Saski ngambil peran sebagai istri, sebagai menantu juga. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat exciting, dapat acting sama Kak Kori untuk jadi suami aku. Sangat seru ternyata punya suami Gen Z ya. Kita sebagai pasangan muda juga sangat lucu, dan karena film ini juga aku jadi merasakan rasanya perjuangan seorang ibu yang bikin aku jujur sangat shock, karena memerankan aja capek banget, ngelakuin adegannya aja capek banget, apalagi aslinya. Dan mungkin juga jadi menyadari bahwa ternyata jadi menantu susah juga ya. Kadang
kita harus ngerti kalau misalnya suami kita mau bantu ibunya dan lain-lain, cuman juga kita harus ngerti situasi, kondisi, kita nggak mampu dan lain-lain, dan itu menurut aku sangat mengajarkan aku banyak hal. Yes, dan cocok banget pasangan muda nanti. Betul. Pada saat menonton dapat gambarannya dari kamu dan juga Betul. Cory. Terima kasih. Terima kasih. Saskia Chadwick. Thank you. Kita ke Mpok Ati. Tepuk tangan dong buat Mpok Ati. Mpok Ati, barengan sama teman-teman Gen Z yang ada di sini, kita pengen tahu Mpok Ati mau pesankan apa dari film Jangan Buang Ibu ini lewat teman-teman media. Silakan. Ini sih surprise banget nih, bisa acting sama mereka-mereka yang masih wow muda gitu ya. Kalau ada pesan nggak dari Mpok Ati kan sebagai ibu melihat peran di sini juga Jangan Buang Ibu judulnya lewat teman-teman media untuk ibu di luar sana yang akan menonton nanti. Iya, pesan paling untuk yang menjadi anak ya. Silakan. Kalau orang tua itu, aku jadi sedih. Masalahnya ini terjadi sama diriku. Orang tua tuh sebetulnya nggak pengen kemewahan, pengennya cuma disapa, dielus, ditanya udah makan apa belum, sehat apa enggak. Itu udah cukup bahagia buat orang tua gitu. Jadi nggak minta aneh-aneh. Ini sebetulnya orang tua, apalagi seperti Pak Ati, cari rezeki sendiri gitu. Cuma butuh disapa aja. Kalau ada waktu datang ke rumah, cukup cuma elusan-elusan kecil, kayaknya udah amat sangat bahagia gitu. Wah, tepuk tangan dong teman-teman buat Mpok Ati. Cerita ini sangat personal sekali. Dan ini tuh pesannya dari gambaran seorang ibu terhadap anak-anak yang nanti akan menonton film ini. Terima kasih Mpok Ati sudah sharing bersama dengan kita. Lanjut kita ke teman-teman kias lainnya, kita ada Jared Ali. Wow, Jared Ali menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Boleh ceritakan dong gimana kesannya kamu acting bareng kakak-kakak yang ada di sini dan apa sih pesan yang mau kamu sampaikan? Silakan.